of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, keputusan Gubernur DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% ini menuai banyak respon. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini sebetulnya itu kan waktu oleh pemerintah pusat diumumkan bahwa untuk UMP pada tahun 2022 nanti itu kenaikannya ada tetapi tipis. Ya. Nah, terus sekarang ini gubernur tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengeluarkan peraturan atau keputusan gubernur yang mengatakan bahwa UMP untuk DKI itu naik, ya. Kalau dari pemerintah itu tipis, sekarang dari pemerintah daerah ibu kota DKI Jakarta itu naik kurang lebih 5,5% atau 5% lebih. Ya. Ini sebetulnya yang perlu disoroti adalah bukan masalah dari sekian persen menjadi sekian persen. Oke. Ya. Sebetulnya yang di sini adalah pada saat diumumkan oleh pemerintah itu kan sudah sempat heboh. Ya, artinya itu sempat ada yang demo. Ya. Terus pemerintah juga sudah memberi gambaran bagaimana caranya menghitung kenaikan UMP itu dengan mengingat bahwa pandemi ini kan banyak pengusaha itu yang gulung tikar. Betul. Banyak yang kena PHK, ya. Jadi untuk permulaan yang ekonomi atau kelihatannya pandemi ini sudah hampir habis, ya, kelihatannya, ya, walaupun sekarang muncul tipe yang Omikron yang juga sempat bikin geger ini. Ya, kan pemerintah itu melakukan hal yang hati-hati, artinya tidak melulu melihat bagaimana tingkat kesusahan dari kaum karyawan, ya, tapi juga melihat tingkat kesusahan dari pengusaha. Oke. Ini kan jadi repot, ya. Jadi sebetulnya sudah diberikan semacam perhitungan macam-macam dan demo-demo itu kan sudah alarm. Betul. Ya, artinya sudah bisa diterima. Ya, nah sekarang nggak ngerti ada apa, tiba-tiba ada demo di depan kantornya Gubernur Jakarta. Ya, minta ini harus dinaikin lagi. Lah, padahal putusan-putusan itu kan seharusnya itu pada awal-awal Desember itu harusnya sudah selesai. Ya, tidak bisa diumumkan lagi. Lah, masalahnya memang bukan di persentasenya tadi itu, tetapi pantas atau tidak bahwa putusan dari pemerintah pusat itu dilanggar oleh gubernur. Yang notabenanya itu secara hierarki itu gubernur kan di bawah pemerintah pusat. Jadi putusan menteri ini kan seolah-olah dikalahkan oleh putusan dari bawahan menteri. Ya, walaupun istilahnya itu kan ini kan otonomi daerah. Ya, otonomi daerah kan yang jadi raja kecil itu kan gubernurnya, bukan pemerintah pusat, bukan menterinya. Nah, ini kan pasti bisa diperdebatkan. Ya. Nah, ini memang menjadi gelombang kehebohan baru. Ya, kali ini buruh-buruh pasti seneng dong. Iya, siapa yang tidak seneng gajinya naik? Ya, anggota DPR aja dapat fasilitas gaji yang gedenya seperti itu seneng kok. Ini orang buruh yang gajinya, ya, kehidupannya itu tidak sebesar gajinya dari DPR, tiba-tiba ada kenaikan, ya seneng. Siapa aja kalau income-nya naik ya mesti seneng kan. Yang susah kan kalau pengeluarannya tambah. Ya, jadi ini
masalahnya bukan persentasenya, tapi masalahnya ya kenapa kok hierarkinya ini kok seperti nggak dipakai. Nah, ketika akhirnya gubernur ini menaikkan UMP ini sebenarnya seberapa perlu sih Om Bob? Ya, kalau sebetulnya sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, ya, dan keputusan menteri kan, dan kelihatannya itu sudah mereda, gejolaknya atau hebohnya sudah mereda, itu mestinya ya udah, karena kan kita tuh masih banyak urusan yang lain kok. Ya, sebetulnya terpulang dari besar kecilnya UMP itu adalah harus melihat bagaimana tingkat upah minimumnya di negara-negara yang seimbang dengan Indonesia. Ya, jangan disamakan dengan Amerika. Ya, di Amerika itu kan gaji karyawan atau upah minimum di sana itu setiap jamnya kalau nggak salah $10. Ya, setiap jamnya. Jadi kalau dirupiahkan kan kurang lebih setiap jamnya 150.000. Yeah. Jadi kalau orang kerja 5 jam, 6 jam itu dapatnya berapa? 30 juta sebulan. Ya kan? Lah jangan disamakan Amerika, tapi mestinya Indonesia itu disamakan dengan negara yang seimbang. Ya, kalau kita lihat data itu di Vietnam itu UMP-nya lebih murah. Filipina juga lebih murah dari Indonesia. Ya, jadi apalagi Kamboja ya. Sedangkan dengan Malaysia itu hampir sama. Nah, mestinya ini harus menjadi tolak ukur. Nggak bisa seenaknya sendiri bahwa UMP saya sebagai karyawan harus sekian. Ya boleh saja. Tapi kalau pengusahanya itu keberatan gimana? Ya, jadi sebetulnya UMP yang dari pemerintah itu kan sebetulnya buat patokan. Ya, toh di dalam peraturan UMP itu kalau pengusaha keberatan kan boleh mengajukan surat keberatan kepada dinas perburuan, itu istilahnya apa itulah, dari Departemen Tenaga Kerjaan itu boleh mengajukan satu keberatan. Nah, ini kan sebetulnya jalan kompromi yang terbaik. Memang kalau mau bicara secara saklek, hitam atau putih, ya boleh saja orang yang bekerja dari orang buruh boleh ngomong, ya udah kalau nggak mau UMP saya sekian, saya mengundurkan diri, boleh saja kan. Betul. Nah, kalau mau seperti hitam putih seperti itu, tapi sebetulnya pengusaha juga mikir juga, waduh kalau suruh saya memberikan UMP-nya sekian dan saya merasa nggak kuat atau kurang mampu memberikan dana segitu untuk UMP, ya kalau mau hitam putih loh ya, ya udah kalau begitu nggak usah kerja di tempatku, kan begitu. Nah, ini kan jadi nggak bagus kan. Nah, jadi memang di sini harus cari titik tengah. Nah, kemarin kalau pemerintah sudah mengatakan UMP ada kenaikan tipis, itu mestinya kan sudah, ya orang pemerintah itu kan lebih pintar dari bawahan itu ya. Ya, jadi kalau ada bawahan yang tidak ikut seperti petunjuk atau putusan dari pemerintah pusat atau atasannya, itu kan mestinya ada sesuatu kan. Nah, beberapa masyarakat juga ada yang beranggapan bahwa ini jangan-jangan ada muatan politisnya nih Om Bob. Gimana nih? Iya, ini kan gubernur ini kan di dalam survei-survei atau di dalam suara-suara isu-isu itu kan mau mencalonkan diri jadi orang nomor 1 di Indonesia, ya, mencalonkan jadi presiden. Ya, sekarang hari ini belum tahu nanti partai mana yang akan mengusung. Oke. Ya, nah jelas kalau mau jadi presiden orang nomor 1 itu kan sistem pemilunya di Indonesia itu kan one man one vote. Ya, jadi memang ada yang curiga ya kalau kita baca-baca di koran itu atau di medsos itu kan banyak yang mempertanyakan atau curigation ya. Ini kok begitu ya? Apa ini ada muatannya politis? Ya, berani-beraninya melanggar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, oleh menteri. Nah, memang kalau dipikir, kalau dia memberi satu putusan yang memberikan angin surga, angin sejuk kepada orang-orang yang berpredikat buruh tadi itu, kan
mendapat simpati. Iya, betul. Ya, siapa yang tidak simpati kalau nasibnya diperbaiki Yes. sekarang? Ya, ini kan diperbaiki nih. Ya, nanti belakangan kayak apa? Itu urusan belakang ya. Jadi misalnya UMP-nya dinaikin, itu pengusahanya yang pusing. Terus pengusahanya pakai perhitungan kalkulasi bisnis, lebih baik tidak investasi, uangnya itu lebih bagus dimasukkan di bank, ya, mendapat makan bunga, tidak usah ikut macam-macam, atau dibelikan obligasi, ya, atau beli saham di itu bursa saham, ya, itu malah buruhnya kan nggak produktif. Betul. Nah, Indonesia juga akan bagaimana kalau banyak orang yang tidak mau investasi, kalau memang perhitungannya kalkulasi itu nggak nyampe. Nah, sekarang aja kita tahu UMP di Jakarta itu sudah beda cukup banyak dengan UMP di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Itu sudah ada suara-suara dan sudah menjadi kenyataan. Banyak perusahaan yang di Jakarta dan sekitarnya ya, termasuk Tangerang, Bekasi, macam-macam itu sudah memindahkan perusahaannya di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Oh. Itu hanya contoh saja. Nah, kalau sudah antar negara, perusahaan-perusahaan asing yang investasinya di Indonesia ini, ya tidak mustahil bahwa dia akan memindahkan perusahaannya di luar negeri. Mana? Yang upahnya lebih miring. Misalnya di Malaysia, di Vietnam, di Kamboja, di Filipina, di Thailand, ya, di samping upahnya lebih kecil atau hampir sama lah ya, itu juga produktivitinya dari orang-orang buruh di sana itu, siapapun tahu, you juga sudah tahu, kalau mereka tuh produktivitasnya lebih tinggi daripada orang-orang atau SDM yang di Indonesia. Nah, ini kan juga bisa hengkang. Ya, contohnya mudah kan, dari Jakarta, Bekasi, Tangerang pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang yang dari Indonesia pindah ke Vietnam, ke Kamboja, ke Thailand, ke Filipina, sebagian ke Malaysia. Ya nggak mungkin pindah Australia, nggak mungkin. Ya karena kan UMP-nya gede ya kan. Nah, ini kan susah. Ya, jadi sebetulnya pemikiran ini jangan mikir jangka pendek. Ini kan jangka pendek. Sekarang pokoknya dibikin buruh yang demo itu bahagia. Tapi belakangan gimana? Kalau perusahaan-perusahaan pada hengkang, yang kena buruh juga. Ya kan, pemerintah itu perlu mengambil satu perhitungan agar supaya tercipta lapangan pekerjaan bagi orang-orang di Indonesia. Jadi bukan cuma mikirin kaum buruh atau kaum yang lain, tapi semuanya secara komprehensif dilihat. Ini yang bisa memang yang pinter. Kalau yang pinternya ngomong doang ya itu susah ya. Ya, jadi hanya dipikirkan jangka pendek saja ya repot. Jadi memang harus dipikir dua kali karena sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, oleh menteri, kok bawahan dari hierarki menteri itu berani merubah. Apakah perlu ada sanksi, Om Bob? Wah, ini sanksi ini kita nggak begitu jelas ya, apakah ada hukumnya, ada ketentuannya ya. Tapi yang terang kan sepertinya kurang etis lah. Ya, kalau secara kode etik juga ini kurang etis. Ya, apa yang diputuskan oleh pemimpin kita, kok kita berani merubah? Ini kan juga nggak enak, udah suasananya kan jadi nggak enak kan. Seperti bapak kita misalnya, kita waktu kecil kan baru main game, terus bapak kita bilang jangan main game. Besok ada ulangan, belajarlah sekarang. Nah, tiba-tiba istri tadi, ibunya anak-anak itu, Pak, Mbok jangan gitu, kasihan dong, anak kita tuh kan mau lagi seneng-senengnya main game. Dan apa dong, main game dong. Nah, ini gimana? Kan nggak etis kan? Kepala keluarga itu kan bapak. Betul.
Nah ini ibunya itu putusannya bapak, anaknya harus suruh berhenti main game tapi harus belajar, kok ibunya belanin anaknya, nyalahkan bapaknya di depannya anak lagi. Nah ini bapaknya mau dikasih mana perasaannya? Ini kan ibunya ini kan nggak ngerti kode etik lah ya. Nah ini mestinya juga seperti ini. Jadi mestinya ya jangan seperti itu. Ditakutkan nanti semua ikut rame-rame kayak gitu gimana? Demi suara nanti kalau lagi ada pemilihan nanti akan dipilih lagi gimana? Ya ini menjadi masalah. Memang jadi catatan ya. Ada kejadian yang seperti ini itu ya nanti efek-efeknya ke belakang kayak apa, belakangan baru kita tahu. Tapi ini kan nasi sudah menjadi bubur, Om Bob. Sudah terlanjur direvisi, terus gimana dong? Ya, buburnya kita kasih ayam. Biar jadi bubur ayam. Bubur ayam kan enak dimakan juga. Ya, memang kemarin juga kalau kita lihat apa yang ada di talk show di televisi itu kan pengusaha merasa apa yang diputuskan oleh gubernur ini kan belum mengajak pembicaraan dengan pengusaha. Okay. Ya, ceritanya itu kalau mau ngambil satu keputusan yang menyangkut nasib pengusaha dan buruh itu kan harus dibicarain secara triparti. Jadi pengusaha dijai rundingan, rembukan, kaum buruhnya juga jai rembukan. Setelah itu pemerintah ya mempertemukan atau melakukan satu studi kelayakan atau apapun istilahnya. Ya paling populer kalau pemerintah itu kan istilahnya dikaji. Dikaji dulu ya, dikaji dulu apa-apa dikaji dulu. Setelah dikaji ya dipikirkan. Ya, setelah dipikirkan dirapatkan ya lah. Biasanya itu kan pakai model-model seperti itu. Jadi setelah mendapatkan sesuatu yang matang itu baru ditelurkan dalam satu keputusan. Nah ini istilahnya kalau pakai bahasa Jawa itu mak duduk, ya, ujuk-ujuk, ya tidak ada angin, tidak apa-apa, ujuk-ujuk keluarlah peraturan yang revisi tadi itu. Nah ini kan nggak benar ini ya, artinya kan kaum pengusaha juga mikir loh ini gimana kok nggak diajak rembukan, ini kan merugikan kaum pengusaha. Nah robot, padahal sebuah negara itu kan ya kaum pengusaha kan juga diperlukan karena pengusaha itu kan membuka lapangan pekerjaan. Nah ini memang repot. Terus akhirnya gimana dong ini ya? Ya gimana lagi? Ya nanti kita lihat aja belakangan ini bagaimana. Ya yang terang memang jalan ini susah kalau udah seperti ini, namun tetap harus dicarikan jalan keluarnya. Ya jalan keluarnya ya mestinya ya tadi itu ya mungkin ini peraturannya ya ditunda dulu. Ya di Indonesia itu kan udah biasa sih ada pengeluaran aturan, ada peraturan yang keluar. Isuk dele, sore tempe, ya kan? Ya kenapa tidak diralat? Itu sementara dibatalin dulu. Mau dikaji lagi gitu kan. Itu baru namanya fair. Tetapi kalau seperti gini kan rasanya apa memang ada yang mendesak sehingga sedemikian urgennya untuk segera diputuskan. Ya yang tahu ya beliau saja lah, kita nggak ngerti deh. Oke. Nah, kita beralih ke tema diskusi yang lain nih Om Bob. Karena kemarin juga cukup ramai dibicarakan soal video yang cukup viral terkait biaya karantina di hotel yang mahal banget ceritanya, sebesar 19 juta rupiah. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Ya sebetulnya kalau 19 juta rupiah itu ya nggak mahal kok. Itu yang nulis saja yang biar kelihatannya sensasi. Ya karena karantina itu kan 10 hari. Iya. Ya karantina itu yang mandiri, mandiri yang harus di hotel ya. Oke. Bukan mandiri yang di rumah. Itu kalau ada pengecualian anggota DPR kita itu ya boleh mandiri di rumah.
Ya karantina mandiri di rumah, nah itu murah. Ya asal jangan keluyuran, itu namanya bukan karantina ya, itu keluyuran ketahuan jadi viral kan di medsos itu sama keluarganya ya. Udah habis dari berdharma wisata di Turki, pulang karantinanya mandiri di rumah murah ya. Masih keluyuran. Nah itu kan nggak bagus ya. Nah sekarang kembali ke 19 juta di hotel. Nah kalau hotel bintang 5 ya itu tarifnya wajar. Ya karena hotel bintang 5 itu semalam berapa? 2 juta lebih. Nah ini kalau karantina di hotel bintang 5 itu fasilitasnya 1, kamarnya super mewah. Betul. Nomor 2, mendapat makan 3 kali. Iya. Makannya boleh milih lagi. Mau makan apa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya. Terus setelah itu pemeriksaan kesehatan. Suhunya dicek. Ada orang yang khusus sehari 1 kali atau 2 kali dicek suhunya berapa. Ya, setelah itu termasuk di dalamnya PCR 2 kali. PCR 2 kali. Yang di karantina itu ya cukup di kamar hotel saja, tapi petugasnya yang melakukan PCR itu sertifikat ya, itu sudah diverifikasi oleh Departemen Kesehatan. Ya, itu datang pakai baju APD lengkap, itu memeriksa 2 kali gratis. Ya. Nah, itu ya kalau 19 juta 10 hari kan sehari 1.900.000. Nah itu kalau hotel bintang 5 ya murah. Ya tapi ini yang nulis itu kan maaf ya kurang fair kan. Kan juga ada hotel yang bukan bintang 5. Ada hotel yang murah. Ya hotel bintang 3 atau yang Melati itu murah. Satu hari cuman 200.000 atau 300.000. Jadi 10 hari itu 3 juta atau 5 juta itu sudah cukup oke juga. Jadi akan tergantung, bukan semuanya 19 juta atau 20 juta. Sebetulnya ini bukan perlu dimasalahkan. Toh yang gratis kan ada kan. Wisma Atlet itu gratis. Ada 2 unit tower atau 3 itu gratis. Masalahnya itu bukan di sini. Masalahnya itu banyak sekali orang-orang yang pergi ke luar negeri itu belanja. Ya istilahnya itu kan just tip. Jasa titipan. Wah, jadi orang ini sepertinya memang pekerjaannya khusus just tip. Ya wirawiri luar negeri ke Indonesia bawa barang-barang pesanan teman-temannya. Teman-temannya itu ya teman yang bisa bayar lah ya. Yang titip barang beli ini, titip barang beli itu yang lebih murah. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada atau jauh lebih mahal. Ya. Sepertinya kemarin ada isu bahwa Turki itu dijadikan hub. Jadi orang yang belanja dari Eropa macam-macam itu, seperti kita ketahui Turki itu kan bebas karantina. Jadi orang yang belanja-belanja di Eropa atau di Amerika itu transitnya ke Turki. Di Turki sudah dijemput sama orang Indonesia yang pekerjaannya just tip tadi itu. Jadi dia lalu lintasnya lalu lalang wirawiri Turki ke Jakarta, Turki Jakarta. Nah itu banyak sekali itu kalau lihat itu nggak cuma TKW, TKI atau mahasiswa atau pegawai negeri yang kembali dari tugas negara, itu ternyata banyak sekali orang-orang yang kayak gini. Yang pekerjaannya itu adalah just tip. Nah karena supaya dia untung, nah karantinanya dia kan gandul negara. Nggak ada yang gratis. Di Wisma Atletik itu supaya gratis. Nah ini mengakibatkan fasilitas tempat tidurnya di Wisma Atlet itu menjadi penuh. Maka turis-turis yang datang atau orang-orang Indonesia yang datang itu nggak kedapetan tempat di sana. Maka kemarin viral pada numpuk di airport. Ya, lah ini. Nah terus ditanyain lah, kok you nggak mau ke hotel? Wah karena di hotel mahal. Padahal ada hotel yang murah. Pemerintah sudah
kira-kira 150 atau 200 hotel yang bisa dipakai untuk karantina mandiri. Bukan karantina di rumah ya, tapi karantina di hotel yang ditunjuk pemerintah. Ya, jadi sebetulnya duduk persoalannya itu ada di sini. Jadi jangan mikir kalau pemerintah itu salah. Ya, yang salah itu yang orang-orang menggunakan fasilitasnya. Nah, ini ya memang perlu perlu dikasih pendidikan ya, bahwa awas lo, ini kalau kamu menjadikan usaha profesi, just tip tadi itu ya jangan menggunakan fasilitas negara. Karantina di hotel yang murah, yang paling 5 juta atau 3 juta selama 10 hari kan juga oke. Nah, ini yang menjadi problem. Tapi gimana dengan isu yang beredar Bob, bahwa hanya dengan 40 juta rupiah kita bisa bebas karantina? Ya, sebetulnya kalau you ngomong itu hanya 40 juta rupiah ya itu salah ya. 40 juta tuh angkanya besar loh. Ya. Waduh ya. Jadi kemarin kalau kita lihat di televisi maupun di sosmed itu kan memang ada orang yang ngaku. Ya, kalau dia ketangkap, kalau nggak salah itu selebritis ya. Selebritis atau sekarang itu lagi ramai itu kan istilahnya itu jadi selebgram ya, itu mengatakan kan ketahuan kalau dia tuh pulang dari luar negeri kok tidak di karantina. Ya, waktu itu ada satu investigasi macam-macam, ternyata ketahuan ya kalau dia tuh ngaku ya, kita lihat tuh di televisi itu ngaku kalau dia tuh memang waktu itu pengennya tidak usah karantina karena nganggep badannya sehat, nggak ada masalah. Nah, terus iseng-iseng tanya atau memang disengaja, kita juga kurang jelas yang terang, dia mengaku kalau bahwa dia bisa mendapatkan fasilitas tidak usah karantina. Apakah itu pakai keterangan hitam di atas putih atau tidak ada keterangannya, surat kebebasan itu, pokoknya dia akhirnya tidak perlu masuk di hotel atau wisma atlet untuk karantina, tapi bisa beredar gentayangan di masyarakat seperti orang sehat saja ya. Nah, itu dia sempat ngomong bahwa memang dia ditawari katanya ya berapa, nah itu katanya oknum itu ada 3 orang, masing-masing 10 juta. Nah, terus perantara-perantaranya itu yang ada di bandara, katanya itu ada 3 orang atau 4 orang, jadi totalnya 10 juta tambah 3 kali 10 juta, jadi 40 juta. 40. Angka 40 itu keluarnya dari sana. Ya, nah ini ternyata ya sampai hari ini ya suaranya itu udah nggak ada lagi. Apakah ini termasuk korupsi? Apakah ini termasuk gratifikasi? Ya sampai sekarang kan semua orang ya juga nggak tahu ya. Cuman memang kalau sudah beredar di televisi, di medsos itu ya memang ada suara-suara seperti itu. Nah, ini memang menjadikan citra yang buruk terhadap pemerintah Indonesia. Ya, jadi mestinya kalau memang ada, ya ini memang harus dihukum dan dilakukanlah pengawasan yang betul-betul ketat di bandara, jalan masuknya orang-orang dari luar negeri itu. Kalau memang tekadnya itu adalah mencegah, membendung COVID-19 yang sekarang lagi ribut, yaitu Omikron, nah itu yang harus betul-betul diawasi siapapun. Ya, tidak peduli dia pejabat atau rakyat biasa, itu juga nggak boleh. Toh virus itu tidak mengenal kok. Ini pejabat, jadi saya tidak masuk. Oh, ini anggota DPR, jadi saya nggak bisa masuk dah di tubuhnya seorang anggota DPR. Oh, ini rakyat biasa, saya masuk. Oh, nggak bisa. Ya, virus itu tidak mengenal jabatan siapapun, juga tidak mengenal ini laki apa perempuan kan. Jadi nggak bisa. Jadi kalau memang tujuannya seperti itu, ya ini harus ekstra ketat. Ya, nggak boleh tidak. Kalau ada pengecualian pun ya memang harus dilakukan dengan luar biasa. Sepanjang jalan orang itu harus pakai APD, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu mungkin pengecualian yang istimewa, tapi sebetulnya ya jangan dah.
Dan ada himbauan dari pemerintah, jangan pergi ke luar negeri. Ya nggak usah pergi. Kita lihat tuh banyak orang yang ke luar negeri untuk berlibur. Wah, karena nih Natal dan Tahun Baru. Atau lagi liburan. Nah itu ya lebih baik jangan dulu, tunggu dulu. Ya, agar supaya negara kita tuh cepat-cepat bebas dari COVID dan bisa maju. Nggak modelnya seperti ini. Kalau orang Jawa tuh ngomong ojo dumeh, karena kita punya uang, terus kita mau apa aja bisa, mau aja apa aja boleh. Lah ini kan nggak benar, ya. Jadi kalau punya uang ya udah nggak usah dikeliatin pemakaiannya yang kayak gitu. Ya ini menjadi nggak karuan. Ya harus memberi contoh yang baik terhadap masyarakat. Nah, kita akan diskusikan ini yang juga cukup menarik perhatian kita nih, karena sempat dimuat atau ditulis di blognya Pak Dahlan Iskan bahwasanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ini kok sepertinya akan lebih pas mengurusi kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Menurut Om Bob gimana ini? Ya ini memang apa yang ditulis oleh Dahlan Iskan ini kan bermuara pada kemarin itu, ya. Ada di KPK itu kan melakukan yang namanya tes wawasan kebangsaan. Dan itu ada 70 atau berapa banyak orang dari KPK itu yang tidak lulus. Okay. Konsekuensinya kalau tidak lulus kan keluar dari KPK. Betul. Ya. Nah ternyata orang yang keluar dari KPK tadi itu yang tidak lulus tes wawasan kebangsaannya, ya kebetulan juga banyak yang nggak lulus tadi itu kan tokoh-tokoh dulu zaman KPK yang dulu itu kan termasuk tokoh-tokoh yang hebat-hebat di dalam menangkap koruptor. Betul. Ya kelasnya kakap-kakap. Ya termasuk bekas mantan ketua DPR yang terlibat kasus korupsi iktp. Ya itu kan kasusnya besar sekali dan rupiahnya juga banyak sekali. Ya, itu kan termasuk ini yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, ya. Lah karena memang KPK itu kan lembaga independen, artinya lembaga independen itu kan dia bisa mutusin apa saja sesuai dengan apa yang dia yakini itu betul. Lah maka terjadilah PHK dari berapa puluh orang tadi itu 70 orang atau berapa itu yang tidak lolos. Lah ini kan karena mereka dulu tuh asalnya dari lembaga kepolisian, Polri, maka mereka itu sekarang ditampung kembali menjadi pegawai negeri sipil lingkungan kepolisian. Oke. Ya. Nah, ini kalau bagi orang yang awam yang tidak mengerti masalah yang jeru-jeru yang dalam-dalam gini kan ya memang menimbulkan satu pertanyaan. Ini kok aneh ya? Orang yang sudah di PHK oleh lembaga yang begitu terhormat di Indonesia ini, yang sudah diberhentikan, kok diterima bekerja di lembaga yang terhormat juga. Kan sepertinya ada dua kutub yang berseberangan. Satu PHK, memecat bahasa kasarnya, yang satu menerima. Ya, ini kan aneh nih. Ya. Jadi persis kalau di dalam sebuah perusahaan itu ada seorang yang dikeluarkan oleh departemen produksi, ya, karena kelakuannya nggak baik, misalnya begitu kan, itu kok diterima sama bagian penjualan, misalnya begitu. Lah ini kan jadi aneh nih, ya. Lah ini juga seperti ini, lepas dari KPK kok diterima sama kepolisian. Nah ini kan menimbulkan tanda tanya. Nah oleh sebab itu kan masing-masing pihak mempunyai alasan yang bisa dibenarkan. Ya alasannya KPK benar, alasannya kepolisian juga benar. Nah supaya tidak tumpang tindih maka Dahlan Iskan itu mengusulkan di dalam tulisan blognya dia itu, apa perlu kira-kira agar supaya ini tidak saling bersinggungan, bagaimana kalau KPK itu mengkhususkan diri untuk mengawasi atau menindak korupsi
gratifikasi atau macam-macam istilahnya tadi itu, pokoknya yang nggak beres-beres ya. Itu antara pejabat dan pegawai negeri. Oke. Ya, yang ada masalah bukan dengan pegawai negeri itu ya biarlah kepolisian dan kejaksaan yang menghandle masalah ini. Jadi ada perbedaan kasus yang ditanganinya beda-beda. Ya, dia memberi contoh ini seperti kasusnya lembaga anti korupsi yang paling terkenal di dunia itu kan yang dari Hong Kong itu. Oke. Yang namanya ICAC. Ya, sepertinya lembaga independen anti korupsi yang di Hong Kong itu. Nah, itu memang juga seperti itu ditakutin sama semua orang. Nah, kalau bisa seperti itu, ya konflik-konflik yang seperti ini terjadi, konflik dalam tanda petik ya. Orang awam kan taunya itu konflik, tapi belum tentu konflik. Ya, zaman dulu itu kan ada terkenal cecak dan buaya. Itu ya begitu kan, antara KPK sama kepolisian ya, cecak dan buaya, jilid 1, jilid 2. Itu. Nah, kemungkinan kalau ada pembagian yang jelas, siapa menangani siapa menangani apa, mungkin hal itu tidak terjadi. Dengan demikian, hubungan antar lembaga itu juga menjadi baik. Ya, kalau sekarang kan agak nggak enak kan. Lembaga KPK sama lembaga kepolisian ini kan udah pastilah. Ya, yang ada di lembaga KPK juga mikir nih, wah ini sudah saya berhentikan kok diterima dari sana. Wah, kan susah, ya kan? Nah, ini kan ya lebih bagus memang ada satu garis yang lebih jelas. Toh sebetulnya KPK itu kan lembaga yang tidak permanen. Itu kan dibentuk bukan sebagai permanen tapi semacam ad hoc. Kalau dibutuhkan ada KPK, tapi kalau sudah merasa tidak dibutuhkan, KPK itu sudah boleh juga dibubarkan. Ya, jadi kalau memang ada pembagian tugas ini menurut tulisan dari Dahlan Iskan ini ya mestinya bisa juga dipertimbangkan ya agar semua itu jalannya bisa rame-rame, jalannya bisa bersama-sama dan mengatasi korupsi ini menjadi lebih cepat selesai. Oke. Nah, ini ada juga nih Om Bob yang lagi-lagi banyak dibicarakan oleh masyarakat bahwasanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa sebanyak 1,6 juta ASN atau pegawai negeri akan bekerja dari rumah sampai pensiun jika tidak bisa ditingkatkan profesionalitasnya. Ini menurut Om Bob gimana? Ya, kalau melihat statementnya itu kan orang ya bertanya-tanya. Dirumahkan apa diminta bekerja dari rumah? Kalau tidak bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, kalau saya jadi pegawai negeri yang disuruh kerja di rumah sampai pensiun, ya seneng. Ya kan? Kalau disuruh kerja di rumah itu kan relatif ya suasananya kan bebas. Bisa tidak bekerja, tidak ada yang ngawasin, tidak ada supervisi. Bangun tidur bisa siang-siang. Ya, istirahat atau macam-macam terus bisa seenaknya sendiri ya, kan kerja dari rumah. Ya, target-targetnya juga susah untuk dikontrol ya. Itu ya saya seneng sampai pensiun lagi. Wah, enak. Ya, kerja enak. Ya, di rumah kan enak ya. Dekat sama keluarga, dekat sama istri. Ya, seenaknya sendiri. Enggak usah ikut upacara. Kan? Itu gaji tetap sampai pensiun ya enak. Mungkin ini yang diartikan statementnya menteri tadi itu bukan di situ ya. Sepertinya dia itu adalah memberi himbauan atau sedikit warning bahwa kemajuan teknologi itu membuat orang-orang sekarang ini harus bisa melek teknologi. Ya, jadi kompetensi dari masing-masing pegawai negeri itu harus ditingkatkan. Salah satunya juga belajar sendiri untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi kalau tidak bisa meningkatkan kemampuannya, maka jangan disalahkan pemerintah kalau merumahkan. Ya, bukan terus kalau kompetensinya nggak bisa,
disuruh kerja dari rumah sampai pensiun. Nah itu nggak benar itu. Saya kira salah ini. Ya, pengertiannya salah. Mudah-mudahan nanti ada ralat ya. Kita lebih condong senang kalau memang kompetensinya tidak bisa naik, hati-hati akan dirumahkan. Nah kalau dirumahkan biasanya dari pemerintah itu kan yang diterima cuman gaji pokok, nggak ada tunjangannya. Oh, yeah. Nah itu kan juga berat. Maka ini sebetulnya menjadi ancaman cemeti bagi ASN yang yang masih punya sifat malas, tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan diri. Ya nasibnya hati-hati, sudah di ujung jurang. Ya kalau nanti menterinya kita itu luar biasa dan mempunyai keberanian, kan bisa itu ASN yang tidak mempunyai kinerja bagus, yang kompetensinya tidak bisa naik, dirumahkan. Ya, jadi lebih baik sekarang ya ASN itu hati-hati. Ini apa yang diingatkan oleh menteri kita ini ya memang harus diwaspadai, mulai sekarang harus belajar. Ya, karena memang kemajuan teknologi itu membuat segala sesuatunya itu sudah bisa tidak tergantung dari manusia. Ya, apalagi yang menyangkut pelayanan publik. Ya, tidak diperlukan lagi ketemu dengan orang yang melayani, tapi melalui robot atau mesin. Itu repot. Ya, otomatis kan tenaganya kerja itu kan dikurangin. Betul. Lah biaya tenaga kerja itu diganti untuk biaya beli mesin, beli robot. Lah ini celaka. Ya, jadi makanya nasib pegawai negeri itu sekarang harus meningkatkan dirinya, kompetensinya, agar jangan kata-kata menteri tadi itu yang mengatakan kerja dari rumah sampai pensiun jangan berubah menjadi dirumahkan karena kompetensimu tidak memenuhi syarat. Ya, jadi ini harus jadi himbauan yang benar, disadari agar supaya nasib dari pegawai negeri yang sekarang dianggap kompetensinya kurang bisa diterima lagi untuk bekerja di kantor, bukan bekerja di rumah tapi sampai pensiun. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya. Dan jangan lupa Anda bisa mengirimkan komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Dan jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda pun juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.